Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya, apa kabar? Semuanya dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di minggu spesial ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali. Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terpelihara semuanya hingga hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap makanan, minuman. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin semua hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu di setiap tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, Engkau hadir Tuhan dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bermazmur bagi Dia. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir di hati kami. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sukacita Tuhan penuh di hati kita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih buat sukacitamu dalam hati kami Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita di hati kita. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah. Kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau dan orang-orang yang kami kasihi sekalipun secara online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami. Berkati pemberitaan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tema firman Tuhan hari ini adalah mereka yang akan dipuaskan oleh Allah. Apa yang saya sampaikan hari ini masih berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu. Tentang kelompok orang yang diberkati atau kelompok orang yang disebut berbahagia oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang disebut miskin di hadapan Allah. Orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Dalam doa, dalam penyerahan diri yang total. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang punya sikap terhadap duka cita atau kesedihan yang benar. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang lemah lembut yang akan mewarisi bumi. Bagian yang saya sampaikan hari ini adalah kelompok orang yang keempat. Orang-orang yang akan dipuaskan oleh Allah. Kalau minggu lalu kita
telah belajar mengenai kelompok orang yang akan mewarisi bumi, diberkati oleh Allah, dipercayakan kepercayaan besar di muka bumi ini, seperti Musa, seperti Daud, bahkan seperti Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa melayani banyak orang. Maka pada kesempatan ini kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang akan dipuaskan oleh Allah. Orang-orang seperti apakah ini yang akan dipuaskan oleh Allah? Matius pasal 5 ayat yang ke-6, kita baca ayat ini bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dapat pula diterjemahkan dengan berbahagialah orang yang sangat lapar dan haus akan seluruh kebenaran, karena mereka akan dipuaskan oleh Allah. Ini bukan keadaan lapar atau haus yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mungkin karena kita diet, karena kita puasa, karena kita mengurangi porsi makan tertentu atau telat makan, maka kita merasakan juga lapar dan haus. Tapi ini bukan seperti itu. Lapar dan haus yang dimaksudkan di sini bukan lapar dan haus karena kita puasa 1-2 hari, karena kita diet, karena kita telat makan. Bukan. Karena kalau kita puasa, diet atau telat makan, sebelum sesudahnya kita masih bisa makan dan minum sepuasnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, yang dimaksud lapar di sini adalah kondisi lapar di mana karena faktor ekonomi orang bertahun-tahun itu hanya makan secukupnya, hanya untuk mengganjal perutnya. Sehingga ketika dia ketemu dengan makanan enak, dia akan makan dengan rakus, dengan lahap. Tidak cukup 1-2 porsi. Kalau perlu semua makanan akan dimakan habis sama dia. Itu kalau orang Jawa bilang orang gerangsang. Kalau saudara mungkin pernah punya masa lalu waktu kecil, keluarga saudara susah seperti yang saya alami, mungkin saudara akan ngerti arti yang dimaksud dengan lapar, gerangsang di sini. Hausnya juga bukan haus biasa. Ini haus karena kondisi seseorang 1-2 hari, mungkin sampai 3 hari tidak minum dan tersesat di padang gurun. Jadi kehausan yang amat sangat haus, sehingga kehausan tersebut hampir merenggut nyawanya. Tenggorokannya sampai terluka. Yang dimaksud lapar dan haus adalah lapar dan haus seperti itu. Orang yang punya lapar dan haus seperti itu akan kebenaran yang akan dipuaskan oleh Allah. Dengan bahasa lain, dia punya satu keinginan, gairah yang amat sangat besar terhadap kebenaran, terhadap perkara-perkara spiritual lebih dari apapun juga. Satu keinginan yang amat sangat besar yang bisa disejajarkan dengan istilah ambisi. Jadi ambisi terbesarnya, keinginan terbesarnya adalah Allah dan kerajaan. Orang-orang seperti itu akan dipuaskan oleh Allah, dan ini adalah kunci kebangunan rohani yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kunci kebangunan rohani itu bukan kita ikut retreat 2 malam, 3 malam, ya itu perlu. Itu bisa menstimulan. Atau ikut acara KKR, pendeta terkenal, pendeta besar tertentu. Kemudian kita ditantang maju, altar call kita maju, kita didoakan. Bukan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukan itu kunci kebangunan rohani. Kunci kebangunan rohani adalah kehausan, kelaparan yang amat sangat akan kebenaran, akan perkara spiritual. Itulah yang membuat seseorang mengalami terobosan rohani, kebangunan rohani yang besar dalam hidupnya.
Orang-orang yang punya gairah spiritual seperti itu orang-orang yang pasti dipakai Tuhan luar biasa. Jadi bukan soal dia punya pendetanya hebat atau tidak, mentornya keren atau tidak, fasilitas di gerejanya keren atau tidak. Tapi yang utama dulu dia punya kehausan dulu, keinginan yang besar dulu. Ini juga bukan bicara mengenai sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Yang diinginkan, yang dirindukan itu bukan hanya secuil kebenaran. Sama seperti tadi orang lapar, orang haus tadi. Yang sudah berhari-hari makan cuma sedikit, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang tadi haus juga sudah berhari-hari gak minum. Dia akan makan, dia akan minum sepuasnya. Semua makanan, semua minuman kalau perlu dimakan, diminum semua. Seperti itulah juga orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Seluruh kebenaran di dalam firman Tuhan, dia mau lahap semua. Orang seperti itu gak puas kalau cuman seminggu sekali ibadah. Dia gak puas sehari cuman doa semenit sebelum tidur, sebelum makan. Dia gak puas seminggu hanya baca satu perikop dalam Alkitab. Dia gak puas kalau hidupnya hanya sekedar memberi kontribusi kecil untuk pekerjaan Allah. Selebihnya dia hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang haus dan lapar akan seluruh kebenaran, dia totalitas serahkan dirinya untuk Allah dan kerajaannya. Cuman Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kecenderungan kita ini adalah kita hanya mau secuil atau sebagian kebenaran. Kita hanya menginginkan sebagian kecil kebenaran, bukan seluruh kebenaran. Sudah hanya secuil sebagian, itu pun kita pilih-pilih banget. Saya beri contoh begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Contoh kita yang hanya menginginkan sebagian kecil kebenaran, bukan seluruh kebenaran. Misalnya kita ini kalau kebenaran tentang hidup suci secara liturgis, benar secara liturgis, kita mungkin suka misalnya berdoa, beribadah, berpuasa, memberi. Itu kesucian liturgis. Kita mungkin menerima itu, kita senang. Tetapi kadang-kadang kita menolak kesucian hati. Kita suka berdoa, kita suka ibadah, kita suka puasa, kita suka memberi. Tapi kita gak suka memaafkan. Hati kan, kita masih nyimpen kepahitan, menolak memaafkan orang lain. Kita penuh dengan intrik hati, kita iri, dengki, sombong secara rohani. Jadi yang ini kita terima kesucian liturgisnya, kesucian hatinya kita tolak. Itu namanya kita hanya menginginkan kebenaran sepotong atau sebagian atau parsial. Tapi Tuhan mau kita menginginkan kebenaran yang menyeluruh. Contoh lain misalnya kita menginginkan kebenaran atau kesalehan moral. Kita nggak membunuh, kita nggak mencuri, kita nggak berzina. Itu kesalehan yang sifatnya moral. Itu baik. Tapi kadang-kadang kita pada waktu yang sama menolak kesalehan yang sifatnya sosial. Misalnya hidup bermasyarakat, tidak pelit, peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara di masa pandemi seperti ini. Itu sifatnya sosial. Dan kita punya kecenderungan memilih yang satu, menolak yang lain. Atau kadang sebaliknya. Sosial kita kuat sekali. Tapi secara moral kita lemah. Misalnya gini, orang sosial ya, dia kuat sekali memberi untuk anak yatim. Dia berbuat baik untuk lingkungannya. Tetapi dia juga kepelacur. Dia free sex.
Dia pukul pasangannya sendiri, istrinya sendiri. Dan tentu ini namanya kebenaran yang parsial. Kita pilih-pilih. Contoh yang lain tentang misalnya pemahaman kita tentang Allah. Kita mau atau kita menerima, menginginkan Allah yang sabar, penuh kasih, pemaaf. Allah yang akan mengampuni betapapun dosa kita kotor, merah. Allah yang menciptakan surga buat kita, firdaus buat kita, yang memberikan juga berkat pemeliharaan jasmani. Kita suka kebenaran ini, tapi kita lupa atau mungkin menolak kebenaran tentang Allah yang tegas. Allah yang menghajar orang-orang yang berdosa. Yang juga menciptakan neraka buat iblis dan para malaikatnya. Termasuk untuk orang yang selama hidupnya mengikuti jalan iblis. Tentu Allah mau, saudaraku sekalian, kebenaran yang menyeluruh yang kita hidupi. Dan salah satu tugas dari Roh Kudus adalah memimpin kita orang percaya kepada seluruh kebenaran. Bukan sebagian, bukan secuil. Jadi ada dua masalah ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita tidak punya keinginan sama sekali. Itu bahasa lainnya tuh tidak peduli terhadap kebenaran, suam-suam kuku. Dan kepada jemaat seperti itu, kepada jemaat di Laodikia yang seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memuntahkan jemaat yang seperti itu. Itu masalahnya. Masalah yang kedua, punya sih keinginan sedikit. Rasa lapar, rasa haus sedikit akan kebenaran. Tetapi kebenaran yang sudah dipilih sesuai selera jiwanya yang sudah rusak. Itu mirip saya punya anak ya. Dalam konteks kehidupan jasmani saya bandingin. Anak saya yang kedua itu namanya Daryl. Kurus, tinggi gitu ya. Anak saya yang pertama tinggi, besar badannya, gagah. Ya tentu ada hubungannya dengan pola makannya. Anak saya yang kedua ini memang umurnya 12 tahun lebih. Anak yang pertama 17 tahun lebih. Anak yang kedua ini yang namanya Daryl ini memang sulit sekali makannya. Nafsu makannya sangat sulit sekali. Kita juga beliin obat-obatan vitamin supaya anak kita ini bisa ada nafsu makan. Kadang mesti kita ancam, intimidasi selain dimotivasi. Baru mau makan. Makan pun ya udah nggak pengen makan. Kalaupun pengen makan itu makan yang kadang-kadang nggak sehat. Sesekali kadang-kadang kita toleransi. Sesekali kita kompromi, misalnya makan mie instan. Yang penting nggak sering-sering, ya mungkin setahun 1-2 kali oke lah. Junk food sesekali, tapi kan nggak bisa tiap hari. Banyak kan orang Kristen seperti itu. Nafsu makan rohaninya sangat sulit sekali. Sekali-kalinya kepengen makan makanan rohani. Pengen dengar firman, ya, pengen baca Alkitab. Yang didengar yang cuman nyenengin telinganya. Baca Alkitab yang enak di perasaannya. Mungkin Kidung Agung, Amsal, Mazmur, Yohanes, sudah itu aja. Gak pernah mau membaca bagian Alkitab yang lain. Orang-orang Kristen seperti ini gak akan mengalami pertumbuhan rohani yang baik, yang sehat. Apalagi kalau orang-orang seperti ini menolak pembentukan Tuhan, menolak memaafkan, menolak menjaga hatinya. Dia dengar firman Tuhan untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Orang seperti itu tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tidak akan bertumbuh. Saudaraku sekalian, menurut Blaise Pascal, seorang ilmuwan juga sekaligus filsuf Kristen yang hidup pada abad 17. Dalam diri manusia itu sebenarnya ada semacam rongga kosong. Rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus, katanya. Dan itu
suatu kebenaran menurut saya. Rongga kosong itu tidak bisa diisi oleh apapun selain Yesus Kristus yang mengisinya. Namun dalam ketidakmengertian manusia kan manusia berusaha untuk mengisi rongga kosong dalam jiwanya. Misalnya dengan makanan, minuman, dengan hiburan-hiburan tertentu, nonton, dengan aktivitas seksual, entah itu yang sifatnya normal dengan pasangannya atau dengan free sex dan sebagainya. Kemudian juga aktivitas sosial dengan melakukan hal-hal yang sifatnya bersama-sama dengan teman-teman, ngumpul. Atau dengan barang-barang bermerek tertentu, barang-barang branded yang dianggap itu bisa mengisi kekosongan jiwanya. Kita tahu bahwa hal itu tidak bisa mengisi kekosongan jiwa manusia, jiwa kita. Kalau harta bisa mengisi kekosongan jiwa manusia, orang-orang kaya tidak akan mengalami kekosongan dalam hidupnya. Tapi kenyataannya banyak orang kaya juga mengalami kekosongan dalam jiwanya. Karena memang kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang-orang yang menikmati aktivitas seksual atau sosial itu bisa dipuaskan di sana, tentu orang-orang yang hidup dalam pelacuran, dalam perselingkuhan, yang suka nongkrong sana nongkrong sini gak akan mengalami kekosongan jiwa. Tapi ternyata juga gak seperti itu. Orang setelah menikah juga banyak mengalami kekosongan. Orang melakukan aktivitas seksual dipikir dia bisa dipuaskan, tapi ternyata kalau apalagi itu menyimpang, itu makin kosong jiwanya, makin dalam lubangnya. Minum-minuman keras sepertinya itu bisa menghibur untuk sesaat, tapi setelah minum minuman keras, setelah pakai narkoba, jiwanya makin kosong lagi, makin kosong lagi. Dan tidak sedikit orang akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Sebenarnya alasan atau dasar kenapa orang itu menyerah dan gampang bunuh diri, gampang putus asa itu karena jiwanya kosong. Jiwa yang kosong itu berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Satu-satunya yang bisa ngisi jiwa kita ya Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat cara apa? Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengasihi Dia, bergaul dekat dengan Dia dan belajar hidup seperti Kristus hidup. Orang-orang seperti itu jiwanya penuh. Pak, tapi ada loh orang yang kelihatannya Kristen ikut Yesus bunuh diri juga. Pasti orang itu tidak betul-betul menerima dan mengasihi Kristus. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang kita bisa lihat, perempuan Samaria di sumur Yakub. Alkitab mencatat dia punya 5 laki-laki yang bukan suaminya. Berarti selama hidupnya perempuan tersebut berusaha mengisi kekosongan jiwanya, rongga kosong dalam dirinya dengan aktivitas seksual atau dengan perhatian laki-laki. Tetapi dia juga tidak menemukan di sana. Kemudian Kristus datang kepada dia di sumur Yakub dan menawarkan air kehidupan. Tuhan berkata, barang siapa minum air ini, air sumur Yakub ini, orang akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudaraku sekalian, pada akhirnya perempuan Samaria tersebut memang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia bersaksi membawa orang-orang di kotanya datang kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita membuat satu keputusan yang sama dengan perempuan di sumur Yakub ini, perempuan Samaria ini? Untuk kita mengisi rongga kosong dalam jiwa kita. Mengisi bagian-bagian yang tidak bisa diisi oleh harta, oleh kenikmatan makanan dan aktivitas seksual dengan benda-benda berharga, dengan Kristus di dalam hidup kita. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa kalau
kebutuhan terbesar manusia itu adalah keuangan, maka Tuhan akan mengirim ekonom. Kalau kebutuhan manusia itu adalah hiburan, maka Tuhan akan mengirim komedian atau seorang seniman. Kalau kebutuhan manusia itu stabilitas politik, maka Tuhan akan mengirim politikus. Kalau kebutuhan manusia yang utama, yang terbesar itu kesehatan, maka Tuhan akan mengirim dokter. Tetapi yang Tuhan Allah kirim adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya bahwa kebutuhan terbesar manusia itu bukan uang atau masalah ekonomi, bukan kesehatan, bukan stabilitas politik, bukan hiburan, tetapi pengampunan dari Allah yang kita dapatkan dari iman kepada Kristus dan hubungan yang damai dengan Allah. Kita didamaikan dengan Allah, dibenarkan di mata Allah, dan itu hanya mungkin kalau kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita miliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena itu tidak bisa di-drop dari surga, kita yang memotivasi diri kita sendiri. Kita gak pilih-pilih firman berdasarkan selera jiwa kita yang sudah rusak, tapi seluruh kebenaran kita lahap. Dan mari kita isi rongga kosong dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Bukan dengan makanan, minuman, hiburan apapun, benda-benda apapun, tapi dengan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melekat dengan Dia dan hidup seperti Dia hidup. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami diingatkan betapa kami bersyukur kami diberi segala fasilitas. Alkitab juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk bisa memperlengkapi kami kesempatan hidup. Dan semua fasilitas yang baik sampai hari ini. Tapi ampuni kami kalau kami dingin, kami tidak peduli, kami suam-suam kuku terhadap kebenaran. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau memupuk rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami rindu, kami dipuaskan bukan dengan makanan minuman, bukan dengan hal-hal yang dunia ini bisa berikan, tetapi dipuaskan oleh Kristus Tuhan kami. Dalam persekutuan kami, dalam kami melakukan apa yang Kristus amanatkan kepada kami. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah hari ini dan juga untuk jemaat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah ini. Mereka yang setia mengikuti dan juga melakukan kebenaran demi kebenaran secara sederhana, secara konsisten juga. Berkati mereka Bapa, Engkau pasti mempertimbangkan. Engkau pasti memperhitungkan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran, mereka yang hanya sekedar mendengar untuk melupakannya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang juga setia mendukung pekerjaan Tuhan sampai hari ini dengan menyisihkan harta untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam kekurangan mereka, Engkau memberkati mereka. Seperti yang pernah Engkau janjikan, orang-orang yang betul-betul bermurah hati akan menerima kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang lemah, jemaat-Mu yang menghadapi jalan buntu. Engkau berikan kekuatan, kesembuhan dan jalan keluar. Bagi bangsa dan negara ini kami berdoa, berkati pemimpin kami. Tolong pemimpin kami supaya pemimpin kami mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan situasi pandemi di bangsa ini. Tolong Pak Presiden, tolong jajaran menteri-menteri, tolong para rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID. Tuhan tolong semua. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini
biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kedangkan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan bermai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.